atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Unsur-unsur teks fiksi ada tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Yuk kita pelajari satu persatu tentang unsur peristiwa di dalam suatu cerita. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan atau suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa dan disajikan dalam alur cerita. Juga menggunakan bahasa yang komunikatif. Novel adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hewan. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Pada sebuah kepompong yang sedang menggantung di ranting, semut mendekati kepompong itu dan berkata, "Kepompong, buruk sekali nasibmu. Sudah jelek dan hanya bisa menggantung di sana, tak bisa melakukan apa-apa. Ayo turun sini dan nikmati taman yang indah ini." Mendengar ejekan semut tersebut, kepompong memilih diam dan tak menanggapinya. Semut, cepat pegang ranting ini erat-erat. Aku akan mengangkatnya dan menyelamatkanmu, kata kupu-kupu. Tak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi. Nah, ini adalah contoh teks fiksi. Kalian bisa mengidentifikasi tokoh-tokohnya, yaitu ada tokoh semut dan tokoh kupu-kupu. Watak si semut yang sombong dan watak si kupu-kupu yang baik hati. Atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah arah, berubah kecepatan, atau berubah adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Si Udin. Saat didorong, meja bergerak ke depan atau menjauhi pendorong. Jadi pada meja saat ditarik, meja bergerak ke belakang atau mendekati penariknya. Apa gaya digunakan saat mendorong benda dan apa pengaruhnya? Ya benar, gaya otot. Pengaruhnya terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat pendorong mendorong meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. Apa gaya yang digunakan saat menarik benda dan apa pengaruhnya? Ya benar, gaya otot. Pengaruhnya terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat seseorang menarik meja tanpa perpindahan posisi, meja bergerak mendekati orang yang daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 2. Kita akan membahas tentang contoh-contoh cerita fiksi. Berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Dan kita ingat kembali unsur-unsur teks fiksi ya.
yaitu ada tokoh, ada tema, ada alur, ada latar, dan ada amanat. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran yang lalu. Cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam waktu yang singkat. Contohnya, cerpen Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Yang kedua adalah novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ini apa? Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya kupu-kupu yang baik hati. Jadi fabel itu cerita kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya asal mula Telaga Warna. Sejarah dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Contohnya cerita Nyai Roro Kidul dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya cerita jenaka Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Tualangan yang mengagumkan. Contohnya Calon Arang dan Lutung Kasarung. Buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Kan Kasuari, badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan? Dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia hanya mencari makan di tanah. Nah, demikian tadi cerita tentang burung kembali ya. Dan kalian identifikasi siapa saja tokoh-tokohnya, nama-namanya siapa saja burung tadi. Kemudian bagaimana wataknya, apa yang terjadi, dan apa yang dilakukan